Hai teman-teman, hari ini kita memasuki subtema 2, kebersamaan di sekolah. Kelas 2, tema 7, kebersamaan. Yuk langsung aja ya. Kebersamaan di sekolah. Siti adalah siswa kelas 2 SDN Nusantara 1. Siswa-siswi kelas 2 hidup rukun. Mereka setiap hari belajar di sekolah bersama. Teman Siti di sekolah berasal dari berbagai daerah. Teman Siti berasal dari beragam suku. Mereka juga menganut beragam agama. Mereka belajar dengan giat dan rukun. Siswa kelas 2 dapat hidup bersama. Pembelajaran 1. Ayo mengamati. Nah, teman-teman, amati gambar berikut. Kangenkah kalian dengan upacara bendera? Yuk kita baca upacara bendera. Setiap hari Senin, SDN Nusantara 1 melaksanakan upacara bendera. Siswa berbaris sesuai kelas masing-masing. Kelas 2 berbaris satu barisan dipimpin seorang siswa. Siti menjadi pimpinan barisan. Siti dan teman-temannya sangat senang mengikuti upacara bendera. Selesai kegiatan upacara bendera, ibu guru akan menyampaikan cerita. Ibu guru akan mendongeng. Siti dan teman-temannya bergegas masuk kelas. Ayo berlatih. Simak dan dengarkan dongeng berikut. Yuk teman-teman, kita dengarkan dongengnya. Ikan dan burung. Di sebuah hutan, hiduplah dua binatang yang saling bersahabat. Binatang itu adalah burung dan ikan. Keduanya sangat dekat dan selalu saling membantu. Kedekatan keduanya ini tidak terjadi begitu saja, melainkan melalui suatu kejadian yang mengubah mereka. Waktu itu, ikan sedang beristirahat di pinggir sungai. Ia memandangi biji-bijian di pohon tepat di atasnya. Kelihatannya biji-bijian itu enak dimakan, kata ikan dalam hati. Ia lalu berusaha meloncat setinggi-tingginya untuk mendapatkannya. Berkali-kali ia meloncat namun tidak berhasil mencapai biji-bijian itu. Ia hanya bisa memandangi biji-bijian itu. Saat sedang memandangi biji-bijian itu, perhatiannya teralihkan oleh seekor burung yang berterbangan ke sana kemari. Tuhan, kenapa Engkau tidak memberiku sayap untuk terbang agar aku bisa meraih biji-bijian itu? Kata si ikan dalam hati. Kita tinggalkan si ikan dan beralih ke burung. Setelah berterbangan, burung lalu hinggap di salah satu dahan pohon di pinggir sungai untuk beristirahat. Saat itu ia melihat ke air. Di dasar air sungai itu ia melihat banyak sekali cacing bergeliatan. Kelihatannya cacing-cacing itu enak dimakan, kata burung dalam hati. Ia lalu berusaha masuk ke dalam air untuk menyelam dan menangkap cacing-cacing itu. Namun, ia tidak berhasil karena ia tidak bisa berenang. Ia hanya bisa memandangi cacing itu dari atas pohon. Saat sedang memandangi cacing-cacing di dalam air, perhatiannya teralihkan pada ikan yang sedang berenang di dalam air. Tuhan, kenapa Engkau tidak memberiku ekor dan sirip untuk berenang agar aku bisa meraih cacing-cacing dalam air itu? Kata si burung dalam hati. Akhirnya, ikan dan burung saling tahu kesulitan masing-masing. Berkali-kali si ikan melihat burung menyelam ke air untuk mendapatkan cacing. Demikian pun si burung berkali-kali melihat ikan meloncat untuk mendapatkan biji-bijian. Lalu mereka berkenalan. "Hei ikan, apakah kau menginginkan biji-biji ini?" kata burung. "Benar,
Tetapi aku tidak punya sayap sepertimu sehingga tidak bisa terbang mendapatkan biji-biji itu, jawab si ikan. Aku juga menginginkan cacing di dasar sungai, tetapi aku tidak punya sirip sepertimu, sehingga tidak bisa mendapatkan cacing-cacing itu, balas si burung. Bagaimana jika kau membantu mengambil biji-bijian itu, dan aku akan membantumu mendapatkan cacing-cacing di dasar sungai, ajak si ikan. Wow, ide bagus, aku setuju, sahut si burung. Akhirnya, ikan dan burung menjadi sahabat dan saling membantu. Nah, setelah mendengarkan dongeng tersebut, ayo bercerita. Ceritakan kembali dongeng yang telah disampaikan gurumu. Nah, sekarang teman-teman kita berlatih ya. Jawablah pertanyaan di bawah ini. Nomor 1, siapakah tokoh dongeng yang disampaikan tadi? Kalian tahu kan jawabannya? Jawabannya adalah ikan dan burung. Ikan dan burung. Kemudian nomor 2, di manakah tempat dari cerita tersebut? Di pinggir sungai. Di pinggir sungai. Nomor 3, di manakah tempat hidup cacing yang akan dimakan oleh burung? Di dasar sungai. Nomor 4, burung ingin membantu ikan dengan cara mengambil biji-bijian. Kemudian nomor 5, ikan ingin membantu burung dengan cara menangkap cacing di dasar di dasar sungai. Nomor 6, setelah ikan dan burung berkenalan, maka mereka menjadi apa teman-teman? Menjadi sahabat dan saling membantu. Nah, seperti itu ya teman-teman isinya. Selanjutnya, ayo berdiskusi. Kemudian diskusikan tentang sikap hidup rukun di kelas. Tuliskan hasil diskusimu. Contoh sikap hidup rukun di kelas, kamu bisa isi di kotak ini ya. Contohnya, sikap hidup rukun yang ada di kelas seperti menghormati, bekerja sama, dan gotong royong. Bisa kalian tulis di sini. Menghormati, kerjasama, dan gotong royong. Nah, seperti itu ya. Kemudian, tuliskan contoh sikap hidup rukun di kelas. Nah, contohnya seperti apa teman-teman? Contoh, menolong teman yang sakit. Kalian suka menolong teman nggak? Menolong teman yang sakit. Nah, selain ini, kalian bisa sebutkan contoh-contoh lain ya berdasarkan hasil diskusi kalian. Selanjutnya, membuat kartu pecahan. Siti dan teman-teman diberi tugas membuat kartu pecahan. Masing-masing siswa membuat 3 kartu pecahan. Siti membuat pecahan setengah, sepertiga, dan seperempat. Nih, Siti membuat kartu pecahannya seperti ini ya, teman-teman. Dalam membuat pecahan, membagi gambar harus sama besar. Lalu
Kemudian perhatikan gambar yang menunjukkan pecahan setengah berikut. Pembagi tidak sama besar nih. Dalam kartu ini lebih besar dan ini sedikit. Ini bukan pecahan setengah, tapi pembagi sama besar nih. Warna ungu dan putih sama besar. Pecahannya setengah atau 1/2. Sekarang ayo berlatih. Perhatikan kumpulan gambar bangun berikut. Banyak bangun di atas adalah banyak bangunnya ada berapa? 2. Kemudian banyak warna biru. Nih, warna biru ini ada 2 ya bangunnya ya. Kita tulis 2. Bangun warna biru dapat dinyatakan dengan pecahan 1/2 atau setengah. Nomor 2, perhatikan kumpulan gambar bangun berikut. Bintang nih, yang bintang ya. Banyak bangun di atas adalah 3. Ada 3. Bangun warna biru dapat dinyatakan dengan pecahan 1/3. Kemudian nomor 3, perhatikan kumpulan gambar bangun berikut. Nih, persegi 6 ya, 1, 2, 3, 4. Banyak bangun tersebut adalah 4. Bangunan warna biru dapat dinyatakan dengan pecahan 1/4. Selanjutnya masih ayo berlatih. Pilihlah pecahan berikut sesuai gambarnya dengan memberi tanda centang. Nah, kalian bisa pakai tanda centang ya. Contoh nomor 1 setengah nih. Contoh yang nomor 1 nih gambarnya. 1/2 gambarnya yang mana teman-teman? Nah, yang ini ya. Wih, terlalu panjang, gak apa-apalah. Kemudian 1/3 gambarnya yang mana? Yang ini kan tengahnya terlalu besar, berarti yang ini sama. Nomor 4 ini karena lingkaran yang ini terlalu besar. Kemudian di sini ada setengah. Yang ini terpisah ya dan bangunnya berbeda. Yang ini sama. Terus 1/3 yang sama mana? Ini kecil kecil besar. Yang ini besar besar kecil. Ini besar kecil kecil. Yang ini sama ya. Nah, ini kita centang. Kemudian yang 1/4 ini besarnya 2, yang ini kecil 2, berarti yang ini. Nah, seperti itu ya teman-teman. Ibu guru sering menceritakan berbagai dongeng hewan. Banyak hikmah atau contoh perbuatan baik dari dongeng. Mereka dapat hidup rukun dan menjaga kebersamaan. Ibu guru hari ini mengajarkan tari gerakan kijang. Nah, kita akan menari ya teman-teman. Gerakan dasar tari kijang seperti berikut. Nih, pertama, berlari-lari kecil ke arah depan dengan posisi tangan di kepala seperti tanduk. Pandangan lurus ke depan. Seperti ini ya teman-teman nih. Kemudian melompat ke kanan dan ke kiri. Posisi tangan lurus, jari membuka. Posisi badan membungkuk seperti ini ya teman-teman. Selanjutnya menggerakkan tangan ke samping kanan dan kiri. Posisi kaki jongkok seperti gambar. Nih teman-teman, seperti ini ya. Ayo mencoba. Lakukan gerakan kepala, tangan, dan kaki seperti gambar di atas. Siswa dapat merangkai urutan gerak kijang atau menambah gerak-gerak lain yang sesuai dengan gerakan kijang ya. Nah, sampai di sini dulu pembelajaran 1 di subtema 2 teman-teman. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe channel ini ya. Selamat belajar.